Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu jenis teks yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks narasi. Pernahkah kalian mengetahui apa itu teks narasi? Belum kan? Oleh karena itu, simak video ini dengan baik hingga selesai agar kalian dapat memahami materi dengan mudah dan menyenangkan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita lihat peta belajar hari ini. Pada video ini, kita akan mempelajari yang pertama yaitu pengertian teks narasi, yang kedua jenis-jenis teks narasi, yang ketiga struktur teks narasi, yang keempat unsur kebahasaan teks narasi, dan yang kelima yaitu cara menulis teks narasi. Setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan kalian dapat memahami dan menyusun teks narasi dengan baik. Mari kita mulai pembelajaran. Apa itu teks narasi? Teman-teman pasti belum tahu kan apa itu teks narasi. Jadi, teks narasi adalah teks yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman estetis pada pembaca. Jadi, teks narasi ini adalah peristiwa yang dapat berupa kejadian nyata maupun rekaan ataupun fiksi. Selanjutnya yaitu tujuan teks narasi memberikan pengalaman imajinatif kepada pembaca dan menyampaikan pesan atau nilai tertentu melalui alur cerita. Oleh karena itu, teks narasi biasanya dikemas secara menarik agar pembaca dapat mengikuti jalan cerita dari awal hingga akhir. Sebuah teks narasi dibangun oleh beberapa unsur penting. Yang pertama yaitu tokoh, yaitu pelaku yang terlibat dalam cerita. Yang kedua yaitu alur, rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Yang ketiga yaitu latar, keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Dan yang keempat yaitu sudut pandang, yaitu cara penulis menyampaikan cerita kepada pembaca. Yang terakhir yaitu contoh teks narasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan teks narasi dalam berbagai bentuk, seperti dongeng, cerpen, novel, biografi, cerita rakyat, maupun kisah perjalanan. Semua contoh tersebut memiliki ciri yang sama, yaitu menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman secara runtut sehingga membentuk sebuah cerita yang utuh. Setelah memahami pengertian teks narasi, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis teks narasi. Berdasarkan tujuan dan isi ceritanya, teks narasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu narasi sugestif. Narasi sugestif merupakan teks narasi yang bertujuan membangkitkan imajinasi dan perasaan pembaca. Jenis narasi ini lebih menekankan pada keindahan cerita sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan peristiwa yang diceritakan. Yang kedua yaitu narasi fiksional. Narasi fiksional adalah cerita yang berasal dari imajinasi atau khayalan pengarang. Meskipun bersifat rekaan, cerita tetap disusun secara logis dan menarik. Contohnya adalah dongeng, legenda, fabel, dan cerpen fiksi. Yang ketiga yaitu narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris bertujuan menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Isi cerita disajikan secara objektif, logis, dan berdasarkan fakta sehingga lebih menekankan pada informasi daripada imajinasi. Yang keempat yaitu narasi faktual. Narasi faktual merupakan cerita yang berdasarkan kejadian nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya adalah biografi, autobiografi, dan kisah perjalanan. Jenis narasi ini mengutamakan fakta serta data yang akurat.
Yang terakhir yaitu narasi campuran. Narasi campuran menggabungkan unsur fakta dan fiksi dalam satu cerita. Penulis dapat menggunakan data atau peristiwa nyata, kemudian mengembangkannya dengan unsur imajinasi agar cerita menjadi lebih menarik. Salah satu contohnya adalah novel sejarah. Dengan memahami berbagai jenis teks narasi, kita dapat lebih mudah membedakan cerita yang bersifat hayalan, fakta, maupun gabungan dari keduanya. Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur teks narasi. Struktur ini membantu penulis menyusun cerita agar runtut dan mudah dipahami pembaca. Yang pertama yaitu ada orientasi. Pada tahap ini, penulis memperkenalkan tokoh, latar tempat, latar waktu, serta situasi awal cerita. Orientasi ini berfungsi memberikan gambaran kepada pembaca tentang cerita yang akan berlangsung. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi merupakan bagian ketika konflik atau masalah mulai muncul. Konflik inilah yang membuat cerita menjadi menarik dan mendorong jalannya peristiwa. Selanjutnya, yang ketiga adalah resolusi. Resolusi berisi penyelesaian dari konflik atau masalah yang terjadi dalam cerita. Pada bagian ini, pembaca akan mengetahui bagaimana tokoh menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Yang terakhir adalah kode. Kode berisi pesan moral, amanat, atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua teks narasi memiliki bagian kode. Dengan memahami struktur teks narasi, kita dapat menyusun cerita yang lebih teratur, menarik, dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks narasi. Kaidah kebahasaan adalah ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam penulisan teks narasi. Yang pertama, teks narasi sering menggunakan metafora atau kata hias untuk membuat cerita lebih hidup dan menarik. Contohnya, hatinya sekeras batu atau wajahnya bersinar seperti mentari pagi. Yang kedua, teks narasi menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif memerlukan objek, misalnya membaca buku atau menulis surat. Sementara itu, kata kerja intransitif tidak memerlukan objek, misalnya berlari, duduk, atau tertawa. Yang ketiga, teks narasi menggunakan kata benda, kata sifat, frasa, dan klausa untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana, maupun peristiwa secara lebih jelas. Penggunaan unsur-unsur bahasa tersebut membantu pembaca membayangkan cerita dengan lebih baik. Yang terakhir, teks narasi menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya, pada akhirnya, dan akhirnya. Kata-kata tersebut berfungsi menghubungkan peristiwa sehingga cerita tersusun secara runtut dan mudah dipahami. Dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat, teks narasi akan menjadi lebih menarik, jelas, dan mampu membawa pembaca mengikuti alur cerita dengan baik. Materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari langkah-langkah menyusun teks narasi. Langkah pertama, tentukan tema dan alur cerita yang menarik. Pikirkan terlebih dahulu cerita apa yang ingin disampaikan, serta bagaimana urutan peristiwanya dari awal hingga akhir. Langkah kedua, kembangkan karakter tokoh. Buat tokoh yang memiliki sifat, watak, dan latar belakang yang jelas agar cerita lebih terasa hidup dan mudah dipahami pembaca. Langkah ketiga, susun kerangka cerita. Aturlah cerita sesuai strukturnya, yaitu orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi.
Kerangka ini akan membantu cerita menjadi lebih teratur dan runtut. Langkah keempat, tulis draft cerita dengan bahasa yang ekspresif. Gunakan kalimat yang bervariasi dan kosakata yang menarik sehingga pembaca dapat menikmati cerita dengan lebih baik. Langkah kelima, cek ulang dan perbaiki teks. Periksa kembali alur cerita, penokohan, penggunaan ejaan, tanda baca, serta tata bahasa agar hasil tulisan menjadi lebih baik dan mudah dipahami. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kalian dapat menyusun teks narasi yang menarik, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca. Agar teks narasi menjadi lebih menarik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisannya. Yang pertama, gunakan kalimat yang bervariasi, baik kalimat pendek maupun panjang. Variasi kalimat membuat cerita lebih nyaman dibaca dan tidak terasa monoton. Yang kedua, sisipkan dialog atau percakapan antar tokoh. Dialog dapat menghidupkan cerita sekaligus membantu pembaca memahami karakter tokoh dengan lebih baik. Yang ketiga, tambahkan deskripsi yang detail. Gambarkan suasana, tempat, atau peristiwa dengan melibatkan panca indera sehingga pembaca dapat membayangkan cerita dengan jelas. Yang keempat, pilih diksi atau pilihan kata yang tepat. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan suasana dan tujuan cerita agar pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih kuat. Yang kelima, gunakan majas atau bahasa kiasan seperti perumpamaan dan metafora. Penggunaan majas dapat memperindah bahasa dan membuat cerita lebih menarik. Dan yang terakhir, perhatikan koherensi atau kepaduan antar paragraf. Pastikan setiap bagian cerita saling berhubungan sehingga alur cerita mengalir dengan baik dari awal hingga akhir. Dengan menerapkan keenam hal tersebut, teks narasi yang kalian tulis akan menjadi lebih hidup, menarik, dan mudah dipahami oleh pembaca. Setelah mempelajari pengertian, jenis, struktur, dan cara menulis teks narasi, mari kita perhatikan contoh teks narasi pada video berikut ini. Persahabatan Ali dan Budi. Di sebuah desa kecil, ada dua anak laki-laki bernama Ali dan Budi yang telah berteman sejak kecil. Mereka selalu bermain bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Meskipun kadang-kadang mereka memiliki perbedaan pendapat, namun persahabatan mereka tetap kuat. Suatu hari, Ali jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Budi sangat khawatir dan setiap hari mengunjungi Ali di rumah sakit, membawakan makanan kesukaan Ali dan memberikan semangat agar Ali cepat sembuh. Setelah beberapa hari, Ali sembuh dan kembali bermain bersama Budi. Dari kejadian itu, Ali dan Budi semakin menyadari betapa pentingnya memiliki sahabat yang selalu ada di saat susah maupun senang. Mereka belajar bahwa persahabatan adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Dan sejak itu, Ali dan Budi menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Kita telah menyaksikan contoh teks narasi dan mempelajari berbagai materi tentang teks narasi, mulai dari pengertian, jenis-jenis, struktur, kaidah kebahasaan, hingga cara menulisnya. Semoga pembelajaran hari ini dapat membantu kalian memahami teks narasi dengan lebih baik dan menerapkannya dalam kegiatan menulis. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama mengikuti pembelajaran ini. Tetap semangat, belajar, dan terus kembangkan kemampuan menulis kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.